Apa judulnya Pak Win? Nah, silakan. Sebutkan judulnya di sini. Tolong ko yun ang mayaman. Tolong ko yun ang mayaman. Halo? Ya. Silakan sebutkan judulnya. Widin. Oh ya. Saya kirim di ini. Silakan, apa namanya judulnya? Ya. Di chat. Oh ya. Silakan kirim. Jadi silakan Bapak Ibu yang lain sambil kita membantu judul ini. Kalau judul disertasi saya itu Pak, pengembangan model pembelajaran matematika berbasis project based learning di SMA Taruna Nusantara. Tapi artikelnya pengembangan model pembelajaran matematika. Pengembangan apa? Pengembangan matematika ya? Model pembelajaran matematika berbasis project based learning. Modul ya? Modul apa model? Model Pak, model. Model ya, model matematika pembelajaran Pak. Berbasis project based learning. Project based learning. Tapi berbasis project based learning, PJBL. Oh, berbasis project ya, project. Gini ya. Iya. Ya betul Pak. Gitu. Model pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika. Ya. Pengembangan model. Nah, ini pengembangan model. Ini bisa jadi metode. Kemudian, nah ini belum muncul signifikansinya. Untuk apa ini? Apakah untuk meningkatkan pemahamankah? Untuk apa? Memudahkan apa ya? Itu tadi untuk memudahkan. Pengembangan model pembelajaran untuk memudahkan apa? Untuk meningkatkan apa ini? Belajar, untuk apa ini? Untuk meningkatkan hasil belajar. Apa untuk meningkatkan hasil belajar? Nah, itu kita bantu dulu ya untuk meningkatkan hasil belajar ya. Meningkatkan hasil belajar siswa ya. Siswa kelas ya. Ya, siswa kelas 10. Begini saja dulu. Pengembangan, jadi boleh juga kita menggunakan. Sekarang kita rubah begini. S-nya signifikansinya adalah untuk meningkatkan ya. Kita ambil ini. Untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, terus objeknya itu siswa. Nah, metodenya itu adalah ini. Kalau itu Pak, bisa kalau misalnya efektivitas model pembelajaran matematika. Oke. Saya kirim di chat. Boleh. Efektivitas, ya kan? Ya, model pembelajaran. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, sekarang ini sudah ketemu kan signifikansinya apa, metodenya apa?
objeknya apa, dan ini bisa kita bisa pola kembali. Nah, yang mana yang lebih enak nanti kedengaran, yang lebih bagus kedengaran, ya kan? Boleh juga peningkatan hasil belajar siswa melalui nah sekarang yang mana mau dipilih? Apakah judul ini atau judul ini kah? Ini atau judul ini? Sama juga itu. Peningkatan hasil belajar. Ini adalah dia punya apa namanya? Signifikansinya, Signifikan ya. ya kan? Siswa itu adalah objeknya, ya kan? Kemudian model pembelajaran ini adalah metodenya. Oke. Kalau di ini Pak, kalau misalnya bunyinya efektivitas model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, bisa juga Pak? Ya, terserah. Jadi nanti dirubah-rubah polanya saja. MSO, EOSM. Ya. Nah itu. Awalnya ini hanya dasar saja ini untuk membentuk untuk mendapatkan keywordnya. Nah, sekarang susun keywordnya. Keyword. Kata kuncinya. Ini Project ambil dari sini tadi. project based learning. Efektivitas ini ya. Nah, efektivitas dalam belajar siswa. Yang mana tadi judulnya? Efektivitas ya. Yang ini Pak, saya kirim di chat room itu, yang Oh, di situ ya. ada di chat room itu. Efektivitas sebagai pembelajaran belajar proyek untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa SMA Nusantara ya. Nggak usah pakai SMA Nusantara, nanti aja di metode penelitian dipakai. Ya, Oh iya. di metode penelitian saja. Ini kan nanti di metode penelitian itu dijelaskan sedetailnya. Berarti Oke. di keywordnya itu apa? Senior high class itu dikasih masuk juga ya? Ya, boleh. Ini efektivitas nggak usah pakai di efektivitas ya. Hmm. Model pembelajaran saja, model pembelajaran. Ini ada anunya ini, model pembelajaran berbasis project. Ini biasanya satu anu ini. Satu ya, satu Satu Pak. satu apa namanya? Ada singkatannya ya. PJBL. PJBL ya. Oke, untuk meningkatkan hapus saja ini. Untuk meningkatkan tidak usah. Nah, hasil belajar boleh. Oke, matematika. SMA. Siswa SMA boleh. Siswa SMA boleh. Siswa SMA ya. Ya, senior high school ya. Ya, senior high school. Nah, senior high school nantinya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Oh iya ya, minimal Oke 4. ya. Ya, minimal 4. Oh iya ya, makasih Pak. Ya. Pak siapa nama tadi ini? Wahyudin. Wahyudin. Di mana Pak Wahyudin? Saya di Jakarta Pak. Tapi orang Sulawesi ya. Betul. Alumni UNM Pak. Sah. Hah? Alumni UNM Makassar. Ah, iya sama kita punya logat. Ya, Saya di ada Bogor. juga saya. Oh di Bogor Pak ya. Ah. Oke, ini ya Pak Wahyudin ya. Silakan nanti Saya diambil ini ya. foto dulu. Yang mana yang ini? Jangan dipoto, nanti saya kirim ini. Oh iya, Nanti oke. saya kirim ini. Baik. Oke, Oke. Oke, lanjut. Eh, ini siapa ini? Integrating Prajoko ya? Ada Pak Prajoko di sini ya? Atau di sebelah dia? Halo Pak Prajoko, di Di sebelah kali ya? sebelah, Pak. Oh, oke. Di sebelah ini dia. Niat sebagai mediator. Ibu siapa nih? Sumarni ya? Ibu Sumarni. Ibu Sumarni dari Sulawesi. Sumarni di mana Ibu Sumarni? Sulawesi Makassar. Saya juga Makassar.
Di Alhamdulillah. mana di Makassar? Di Di mana di Makassar? Universitas Wirabakti Oh, di mana itu? di Petarani, Pak. Oh, Iya, baru aku dengar itu. iya, Universitas Wirabakti ya. iya. Baru Setia dulu Setia Wirabakti. Oh, oh, ini tunggu dulu home base. Ibu siapa ini? Ibu Ayak ya, Ayak. Ayak siapa namanya? Ayak. Oh, saya Ayak. Ikra, Pak. Hah? Itu panggilan saya, Pak. Maaf, Pak. Ikra, Pak. Oh gitu. Iya, Nah, Pak. Ikra ya. Iya, Ikra. iya, Ikra Ayu. iya. Oke, ntar ya. Ntar kita bahas ya. Ini dulu Ibu Baik, Sumarni Pak. dulu ya. Silakan yang lain dikirim di chat room supaya kita bisa bentuk judulnya. Ibu Sumarni, Ibu Sumarni eh niat sebagai mediator, literasi Niat, keuangan dan kebiasaan khususnya niat terhadap perilaku berperilaku di pembayaran situ, Pak. digital. Nah, ini dia, Bu. Ini yang saya katakan tadi. Kita tidak tahu apa ujungnya di mana kan? Nah, sekarang ini kita membuat apa dulu yang Ibu tujuannya apa dulu? Nah, saya supaya lebih mudah, apa dulu tujuannya? Untuk apa dulu Eh, Ibu ini? Apa niat sebagai mediator untuk apa itu? Niat Dulu. berperilaku, Pak. Niat berperilaku sebagai mediator literasi keuangan dan kebiasaan konsumen. Jadi, mau mengetahui bagaimana literasi keuangan itu Hmm? bisa mempengaruhi perilaku pembayaran digital di kawasan wisata yang dimiliki. Oke. Tadi tadi itu perilaku itu untuk memudahkan pembayaran kah? Atau apa? Ya, Untuk apa itu? untuk memudahkan pembayaran digital. Ah, itu dulu satu. Signifikansinya adalah untuk memudahkan pembayaran. Itu dulu. Jadi jelas apa tujuannya. Ya, Nah, jelas jelas apa tujuannya ini barang untuk memudahkan pembayaran. Apa itu yang kita lakukan sehingga mudah melakukan pembayaran itu disama metode, ya kan? Nah, ya. eh, penggunaan mediator literasi keuangan umpamanya apa eh, apa yang ibu lakukan untuk memudahkan pembayaran tadi itu Kebiasaan ya. konsumen juga sebagai eh, Hah? kebiasaan konsumen yang membuat Hmm? perilaku apa ya? Apa kebiasaan konsumen itu? Melakukan Nah, pembayaran digital, Pak. begini Bu, apakah ada aplikasi di sini? Ada aplikasi tidak? Ada. Apa aplikasinya? Misalnya dia menggunakan pembayaran digital berupa QRIS atau eh, Penggunaan apa digital, namanya? Apa pembayaran digital digital. payment atau Ya, pembayaran digital? Nah, pembayaran digital untuk memudahkan pembayaran, ya, objektifnya itu pembayaran untuk memudahkan pembayaran dan membentuk kebiasaan konsumen ya atau apalah. Ini konsumen di sini objektifnya ini, konsumennya ini. Konsumen ini, objeknya adalah konsumen kan? ya, Konsumen konsumen di kawasan wisata kan? Ya. ya, wisatawan yang ke itu. Ya, betul. Ah, wisatawan. Wisatawan. Ya kan? Konsumen kan untuk wisatawan kan? Konsumen yang dimaksud yang Ibu maksudkan konsumen Indonesia adalah wisatawan kan? Ya, wisatawan. Hmm. Jadi penggunaan pembayaran digital atau aplikasi, mm-mm. Begini aja Bu, bentuk seperti begini, adapun niat sebagai mediator literasi keuangan. Ini saya apa yang baru kita bedah ini ya, Ibu maksudkan. Artinya kita mencari dulu ininya, apa signifikansinya ini judul, apa pengaruhnya. Signifikansinya adalah untuk memudahkan pembayaran. Ya, Ya, kemudian eh, dengan cara apa konsumen atau wisatawan memudahkan pembayaran dengan penggunaan digital
aplikasi digital ya. Ya, penggunaan aplikasi digital. Kalau saya ini penggunaan atau pembayaran ya aplikasi Pembayaran digital, ya. aplikasi digital. Nah, dalam hal ini QRIS ya kan. Contoh saja ini, supaya kita lebih mudah, lebih mudah paham pembentuk judul. Nah, sekarang Mbak Ibu Sumarni, niat sebagai mediator literasi keuangan dan kebiasaan konsumen terhadap perilaku pembayaran digital di kawasan pantai. Apa ini maksudnya? Niat sebagai mediator literasi keuangan. Niat apa maksudnya nih, Bu Sumarni? Jadi niat berperilaku, Pak. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebiasaan konsumen dalam melakukan, jadi niat berperilaku dan perilaku pembayaran digital itu bagaimana untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan kebiasaan konsumen terhadap perilaku pembayaran digital dengan niat Oke, berperilaku. Ya, oke. seperti Tujuan penelitian dulu tujuan penelitian dulu Tujuan penelitian adalah untuk untuk apa? mengetahui. Nah, sehingga begini Bu, supaya nanti ini kan dari judul nanti itu kita akan turunkan tujuan penelitian, Ya, ya kan? Setelah terbentuk judul, maka kita akan membentuk tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk, ya kan? Nah, ya, jadi penelitian ini bertujuan untuk pengaruh tujuan untuk ya mengetahui dulu ya. yang Silakan mengetahui aslinya dulu mengetahui pengaruh literasi eh, keuangan literasi keuangan, dan kebiasaan oke, konsumen dan kebiasaan konsumen. terhadap perilaku Konsumen atau pembayaran. wisatawan, Ya, wisatawan terhadap ya, wisatawan terhadap terhadap perilaku pembayaran digital. di sini dia. Dengan niat Ter, Hah? berperilaku sebagai variabel mediasi. Dengan Niat berperilaku sebagai variabel mediasi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan kebiasaan konsumen wisatawan terhadap perilaku pembayaran. Jadi kita lihat berperilaku variabel mediasi Sebagai variabel mediasi. sebagai niat berperilaku Berperilaku sebagai dengan niat variabel berperilaku mediasi. sebagai variabel mediasi. Variabel mediasi. Ini nanti masuk nanti di metode penelitian ini, yang ini, apa namanya penjelasan ini. Kalau sudah masuk variabel itu nanti metode penelitian itu Bu ya. Nah, yang jelas Ibu turunkan dulu di sini apa namanya untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan. Nah, sekarang dari judul itu keluar tujuan, kemudian muncul kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, oke, apa kesimpulannya coba? Jadi kesimpulannya ini Nah, bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pembayaran digital. literasi keuangan Berpengaruh terhadap perilaku pembayaran digital. Yang kedua, kebiasaan wisatawan atau konsumen berpengaruh terhadap perilaku pembayaran digital. Kebiasaan konsumen atau wisatawan ya berpengaruh terhadap perilaku pembayaran digital. perilaku ya. Ya, perilaku pembayaran Oke. digital. Yang ketiga,
Wih, banyak sekali kesimpulannya. Iya. Eh, Literasi keuangan Hmm. berpengaruh terhadap Hmm. perilaku pembayaran digital Oke. melalui niat berperilaku. Hah, mulai dia berperilaku ya. Ini ini Coba. agak anu ku dengar ini. Agak agak berliku. Ya Oke. berliku. Ya, Sekarang, oke, sudah ya. Sekarang Ibu Sumarni, iya. hasil penelitian ini sudah ada kelihatan kan? Dan kita sudah pasti ketahui pengaruhnya apa. Literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pembayaran digital. Pengaruhnya apa? Baik apa buruk atau meningkat atau apa ini pengaruhnya? Kalau literasi keuangan terhadap itu berpengaruh signifikan. Iya, iya, sih juga artinya dia eh, Berpengaruh meningkatkan, memperbaiki meningkatkan. perilaku atau apa? Ya, Meningkatkan kan? Oke, meningkat. plus ya. Yes. Ah, meningkatkan plus. Saya tulis plus ini. Ya, Meningkatkan, menambah ya. ya, Anggap 3 plus plus. Ini juga betul. kan? Ya. Ini juga. Ini juga kebiasaan berpengaruh juga. Eh, Meningkatkan. Terus Meningkatkan kan? literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berperilaku. Niat. Tidak. Ini Nol ya. plus Minus. kebiasaan itu Hah? berpengaruh. Plus Oke. ini. Tapi yang ketiga itu tidak. Yang niat berperilaku terhadap literasi keuangan itu tidak. Oke. Ini kesimpulan Ibu dari hipotesis kan? Ibu punya hipotesis itu kan? Ya, ya, Tetapi kesimpulannya ini dia meningkatkan kan? ya, Pak. Iya, iya Ya, meningkatkan karena menambah kan. Nah, sekarang Ibu menggunakan eh, untuk memudahkan atau meningkat apa untuk memudahkan pembayaran, ya kan? Untuk meningkatkan, ya kan? Untuk memudahkan. meningkatkan, Ya, memudahkan ya, untuk kan. memudahkan pembayaran karena literasi keuangan berpengaruh, Ya, memperbaiki, meningkatkan ya perilaku. Nah, untuk memudahkan pembayaran. Sekarang judul Ibu tampilkan saja apa yang dilakukan, yaitu penggunaan aplikasi digital untuk memudahkan pembayaran konsumen atau eh, wisatawan di kawasan wisata Pantai Bira. Bisa di sini ya, konsumen atau wisatawan di kawasan wisata. Konsumen bisa di kawasan wisata. Pantai Biranya nanti ditulis di metode penelitian. Nggak usah penelitian. ditampilkan di sini dulu ya. Ya, Ini Pak. saja, Ibu. Nah, ini adalah judul penggunaan, oke, penggunaan aplikasi digital, untuk memudahkan pembayaran konsumen. Bisa ditambah di lokasi wisata, bisa juga tidak. Ya, Ya, oke. Heeh. Keywordnya, silakan bentuk keywordnya. Keywordnya apa? Nih, tinggal ambil ini, Ibu. Copy di sini. Oke. Aplikasi digital. Satu. Kemudian pembayaran. Pembayaran konsumen. Nah, bisa juga nanti di sini pembayaran pembayaran apa namanya? Pembayaran digital ya. Bisa juga. Langsung kris bisa juga gunakan di sini. Tidak apa-apa. Pembayaran Pembayaran apa di sini? Bisa. Pembayaran digital bisa. Tidak apa-apa. Aplikasi digital pembayaran tidak apa-apa. Konsumen, lokasi wisata. Oke.
1, 2, 3, 4. Nanti juga nanti akan eh nah, bisa juga di sini literasi keuangan boleh. Nanti Ibu gunakan ini literasi keuangan boleh di sini. Pembayaran digital, literasi keuangan yang akan sering digunakan nanti di dalamnya kan. Iya, Nah, Pak. ini itu untuk memunculkan referensi-referensi nantinya. Oh ya, ini sudah langsung selesai nih Bapak Ibu. Nanti nanti membuat di pertemuan ketiga eh, apa namanya body paper. Nah, ini yang kita gunakan ini, Bapak sekalian. Ini judul, Nih. kemudian tujuannya, kemudian kesimpulannya. Ini yang nanti kita copy-copy nih, ya kan? Silakan ya, Bu Sumardi ya. Terima Selesai ya. kasih, Pak. Terima kasih. Oke, oke. Ikra, Ayah, Oke, Pak. bahasa Indonesianya apa nih? Bahasa Indonesia kan dulu nih. Translate dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan ini nanti Ya. ditranslate pakai ini. Rupanya saya punya Saya jaringan kayaknya nih ya. boleh share screen nggak, Pak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Saya tutup dulu ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Izin Pak Abu saya share screen. Silakan, silakan. Oke. Nampak, Pak? Ini saya punya judul seperti ini, terus keywordnya saya udah tadi sambil menyimak juga sebelumnya. Oke, Gimana menurut Bapak? oke. Coba di ini apa ininya apa MSO-nya coba. Ini Pak, bagian ininya tujuannya di home base Quran learning-nya dengan Muslim Indonesia apa family keluarga Muslim, kemudian metodenya pada pendekatannya sama hermeneutik interkultural eksplorasi, terus signifikannya di bagian literasi religiusnya Pak. Oh, di atas itu tujuan home base antara Indonesia Muslim Pemilis. Home base Quranic Learning Iya, antara Muslim keluarga familia ya. Keluarga Muslim Indonesia. iya. Pembelajaran Al-Quran. Kuning Indonesia Muslim hermeneutik signifikansinya mana? Signifikan di bagian religius literasinya Pak, eksplorasinya. Itu apa nih? Coba di Indonesia kan coba. Pembelajaran eh Al-Quran dan Muslim Ya, coba. pembagian Al-Quran dalam um, masyarakat Muslim, khususnya pada keluarga, Hmm? dengan pendekatan Hmm? interkultural atau beragamnya budaya, kemudian untuk eksplorasinya untuk distribusi ke literasi religiusnya, Pak. Ini belum muncul signifikansinya di judul. Nah, jadi untuk apa? Untuk atau pembelajaran Al-Quran di keluarga Muslim. Nah, itu munculkan di situ. Ya, belum muncul signifikansinya di judul dulu. Munculkan signifikansi di judul. Ya. Jadi pembelajaran Al-Quran di keluarga Muslim untuk apa? Usahakan itu muncul konsekuensinya untuk meningkatkan pemahaman, artinya itu saja untuk meningkatkan ketakwaan kah, untuk meningkatkan pemahaman Al-Quran kah? Nah, seperti itu. Jadi ada signifikansinya gitu, ya. Hmm. Silakan apa signifikansinya? Apa untuk apa gitu? Untuk ini sih, Pak, pendekatan apa atau mau memunculkan metode baru gitu, Pak, dalam pengajaran Al-Quran, Pak. Soalnya ini saya pakai yang Ya, Ikros sebenarnya, ya, Pak. Cuman ini kan ya. berdasarkan rancangan saya tuh pakai dari Hmm. beberapa tokoh, sehingga untuk cerminan dari Hmm. jabaran pendekatan interview deepnya itu condong ke home based Quran learning, Pak. Begitu, Pak. Kira-kira Ya, gimana itu, benar. Pak? Oke, benar ya, Ikra ya. Jadi di judul itu, terkadang kan di judul itu ideal sekali menurut pemikiran kita, ideal pemikiran kita di judul,
tetapi di editor. Masalahnya ini editor yang akan menerima kita punya manuskrip. Itu tadi. Ya, Pak. Pengalaman kita dari teman-teman yang sudah ada itu, dia menggunakan pola tadi itu. Kita apa ya? Kita melakukan apa? Apa yang kita lakukan itu? Yang saya lihat di sini adalah pembelajaran Al-Quran berdasarkan Al-Quran, ya kan? Benar, Pak. Iya, Pak. Pembelajaran. Coba tulis dulu metodenya dulu. Tolong bisa ditulis itu di bawah apa itu? Di bawah judul coba. Enter di bawah judul itu. Di bawah judul di atas itu enter dulu. Enter, ya. Tulis M, metode. Tulis metode dulu. Nggak apa-apa kan? Nanti Ya, Pak. ya metode. Itu home base Al-Qunat Learning. Pembelajaran apa itu? Pembelajaran home base Al-Quran ya. Home base Iya, Pak. Quranik. Nah, home base learning Al-Quran. Home base Al-Quranic Learning kan? Untuk untuk apa ini? Untuk apa? Untuk meningkatkan. Coba. Untuk sindikansinya. Sindikansinya S-nya enter dulu di bawah. Enter di bawah. Enter baru S. Sindikansinya. Ya. Apa di situ? Untuk meningkatkan pemahaman kah? Kalau saya tangkap ini adalah eksplorasi religius literasi untuk meningkatkan pemahaman literasi keagamaan ya. Iya, Pak. Boleh nggak saya tangkap seperti itu? Untuk meningkatkan eh, karena di sini eksplorasi religius literasi untuk meningkatkan pemahaman atau meningkatkan literasi, ya kan? Iya, Literasi Pak. keagamaan kan? Oke. Iya, Pak. Nah, terus objektifnya, antar lagi objektifnya di bawah. Objektifnya keluarga Muslim Indonesia. Itu aja. Keluarga Muslim Indonesia. Nah, silakan dirangkai itu. Nah, kalau tadi itu hermeneutik interkultural explorations, ikan. Itu yang apa isinya di situ? Hermeneutik interkultural apa isinya di situ? Ikra. Pendekatannya, Pak. Nah, itu deh. Dengan pendekatan hermeneutik intercultural exploration kan? Ya. Itu masih bisa menjadi metode di situ. Kalau pendekatan itu masih bisa dimasukkan ke dalam metode itu melalui pendekatan, ya kan? Itu di atas itu melalui pendekatan hermeneutik interkultural. Ya. Metode di atas untuk meningkatkan hilangkan itu. Yang dalam kurung untuk meningkatkan hilangkan itu. Yang dalam Oh, kurung. ini. Nah, hilangkan itu. Metode yang untuk meningkatkan itu adalah di signifikansinya. Oke, Gitu. Pak. Ya, ini kan sudah jelas kan, home based learning melalui peningkatan hermeneutik itu untuk meningkatkan literasi keagamaan ya pada keluarga Muslim Indonesia. Oke, Kan Pak. sudah bisa kan? Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan home based Quranic learning melalui pendekatan HI, hermeneutik interkultural. Ya, untuk apa kita lakukan? Untuk meningkatkan literasi keagamaan. Ya, objeknya apa? Kepada siapa? Kepada keluarga Muslim di Indonesia. Oke ya, sudah bisa disambungkan itu. Pakai dasar itu. Nah, silakan sambung itu. Home based learning ini untuk meningkatkan literasi keagamaan pada keluarga Muslim Indonesia. Coba dibentuk. Home based Quranic learning. Oke. Boleh mulai pendekatan HI. Melalui pendekatan oke. Untuk literasi pada keluarga Muslim Indonesia. Oh, iya. Pada keluarga Muslim. Kan? Terhadap keluarga Muslim. Terhadap keluarga Muslim di Indonesia. Jadi selalu ada to improve, ya kan? For Iya, Pak. Indonesia Muslim paling families. Oke?
Iya, Masuk Pak. nggak kira-kira Ikra situ? Masuk, 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 Pak. Boleh kan? Iya, Hah? boleh, Pak. Iya. Nah, silakan. Ini apa nih? Ini untuk apa namanya? Manuskrip ini untuk apa? Biasanya kan ada orang yang mau naik pangkat, ada yang mau S3, mau S2. Ini manuskripnya persyaratan untuk apa nih, Ikra? Guru besar, Pak. Nah, itu dia. Jadi, Ibu nanti silakan mencari jurnal yang sesuai kepakarannya. Tidak boleh sembarang masuk ke jurnal mana. Karena sekarang itu dituntut kepakarannya apa. Jadi masuk betul-betul nanti ke jurnal yang sesuai dengan bidangnya, Bapak Ibu. Sekarang sudah masuk ke apa istilahnya itu ada 3 digit itu ya. Dia jadi umum turun dulu sebagai spesifik. Iya, Pak. Rata-rata teman begitu. Ya, Iya, Pak. gitu ya. Kira ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Hmm. Pak. Silakan silakan dibentuk apa namanya? Keywordnya. Keywordnya ya. Oh, iya, Silakan Pak. Bikra. Ya. Oke, selanjutnya siapa Selamat lagi nih? malam, selamat malam Pak Agus. Ya, Ya, silakan Bu. ya. Saya rencana judulnya integrasi kearifan lokal dalam manajemen publik, Pak. Integra Integrasi Bu, apa? integrasi kearifan lokal dalam manajemen publik, Integrasi, integrasi kearifan kearifan lokal dalam manajemen publik. lokal dalam manajemen publik. Ya, kajian Manajemen teoritis. publik. Ya, titik 2, kajian teoritis untuk kajian teoritis Tis. untuk penguatan Hmm, tata kelola berbasis nilai budaya. tata kelola berbasis Nilai budaya. nilai budaya. Ya, betul, Pak. Oke. Oke, sekarang integrity berarti metodenya ini ya. Integritas kearifan lokal dalam manajemen publik untuk integrasi kearifan lokal. Eh, apa ini? Apa kearifan lokal yang Ibu mau masukkan ke dalam? Apa atau yang apakah kearifan lokal yang akan masuk ataukah ada yang akan dimasukkan ke dalam kearifan lokal? Ya, Apa Bu? kearifan Kalau lokal saya yang tangkap ini. dimasukkan. Kearifan lokal, ada prinsip-prinsip Hmm, kearifan lokal yang dimasukkan ke dalam tata kelola. Ya. Oke. Boleh tidak disebutkan kearifan lokalnya itu, Bu? Ya. Ini di Takarana salah satunya. Apa itu? Eh, Parahyangan, Pawongan, dan Parah Palemahan. Parahyangan ya, Parahyangan ya. Ya, ya, Itu Parahyangan itu semacam apa namanya? semacam Senika atau apa? Hah? hubungan. Itu Kebiasaan? parahyangan itu adalah hubungan yang harmonis antara ini manusia dengan Tuhan. Parahyangan itu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Ya. Pawongan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Oh, oh itu ya. Ya, yang Palemahan itu Parahyangan ya, hubungan hubungan harmonis ya. antara manusia dengan Tuhan. Heeh. Pawongan hubungan manusia dengan Parahyangan manusia. itu Parahyangan hubungan yang manusia dengan harmonis. Tuhan, Pawongan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia. ya, Halo? halo, ya, halo, Pak. Ya, ya. Ya, Palemahan manusia dengan lingkungan. Oh, berarti Itu eh,
harmonisasi hubungan, Ya, monisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, alam, atau lingkungan ya, alam. Ya, ya. lingkungan. Oke, penguatan tata kelola berbasis nilai budaya. Oke, ini metodenya. Kemudian signifikansinya apa ini? Signifikansinya, Penguatan tata kelola iya, untuk penguatan meningkatkan tata kelola. Iya, meningkatkan tata kelola. ya. Untuk menguatkan tata kelola, untuk memperkuat tata kelola, untuk memperkuat tata kelola berbasis nilai budaya. Tata kelola apa ini? Manajemen Eh, publik ya. ya, tata kelola di sektor publik, Pak. Di sektor publik Hmm, itu kan dia ada pembuatan kebijakan publik, ada pelayanan publik gitu, Pak. tata kelola Di sektor layanan publik publik. ya. Ya, Sektor boleh. publik ya. Ya, Sektor publik. Publik berbasis nilai budaya. Oke, 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 oke. Oke. Kelola ini objeknya layanan publik kali ini. Ya, ya, nilai bisa budaya Pak juga. nilai budaya. Ya, betul. Ya, betul, Pak. Layanan publik atau nilai budaya ya. Hmm, itu maunya sih di dalam pelayanan publik itu eh, Mm-mm. mengintegrasikan Hmm? mengintegrasikan nilai-nilai budaya itu, Pak. Hmm. Integrasi nilai-nilai budaya. Gini aja. Integrasi nilai-nilai budaya, tapi parah yang harmonisasi hubungan. Oke. Untuk Maunya kan memperkuat tata yang kelola. Oh, saya mau begini, Bu. Saya mau kerucutkan kearifan ya, lokal itu, ya kan? Sehingga saya ya, mau apa itu kearifan lokal? Tadi perahyangan ya. Ya. Parahyangan, Karena Pawongan, dan bicara Palemahan. Namanya Trihita ya, Bu. Karana, Pak. Namanya Trihita Karana. Oh, Trihita Karana ya. Iya, Trihita Karana. Tri Trihita Gitu. Karana. Iya. Itu perahyangan sama ya. Terdiri dari 3, Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan, Pak. Ah, Trihita Karana perahyangan, Pawongan dan Palemahan. Pawongan dan Dan Palemahan. Palemahan. Oke, Iya, oke, oke. Itu tadi ya, harmonisasi tadi, 3 harmonisasi itu tadi kan? iya betul, Pak. Oke, oke, oke. Jadi, menarik ini, Bu. Ya, Iya, ini Pak. integrasi nilai-nilai budaya ini, integrasi nilai-nilai kearifan lokal tadi ini, Heeh. yang dimasukkan. Ini lebih lebih dalam karena kalau kearifan lokal itu kan banyak, Bu ya. Iya, Kearifan betul, lokal banyak betul. banget ini. Iya, Banyak, betul, betul. setiap daerah mempunyai kearifan lokal, ya Iya, kan? iya. Iya, Olehnya itu, olehnya itu, maka kenapa saya bertanya lebih dalam, ya kan? iya. Supaya ini kita munculkan Ibu, Ibu munculkan Eh, ini, ya. Karena kalau heeh, hanya kita integrasi kearifan lokal, saya bisa aja kearifan lokal itu di kampung saya ada juga heeh. ini itu juga berbasis budaya kan? Nah, sekarang Iya, iya. makanya
Saya bertanya, apa isinya itu kurikulum lokal punya Ibu? Ah, ini aja. Ya, Integrasi nilai Trihita Karana. apa integrasi Trihita Karana, Trihita Karana, ya kan? ya. Trihita Karana Mm-mm. untuk memperkuat tata kelola, ya kan? Ya, Layanan publik atau publik publik, ya, berbasis budaya, ya kan? berbasis budaya. Ya, Integrasi aja ini, integrasi nilai Trihita Karana ya, ya. karena untuk Untuk memperkuat 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 apa tadi ini? pelayanan Untuk memperkuat publik tata ya. kelola. Tata Oh, kelola. pelayanan Ya, pelayanan publik, tata kelola. memperkuat Prof, tata kelola, ya, tata kelola pelayanan publik, pelayanan. ya, Ya, Prof, publik. izin Prof. Nah, Saya ya, kan ini kepakarannya kan maunya di manajemen publik ya, Prof. jadi Ya, manajemen aja di sini memperkuat manajemen publik aja ya, Prof ya, bukan pelayanan publik ya. tata kelola manajemen publik, Ya, ya. ya, Oke, oke, oke. Manajemen publik, berbasis budaya. berbasis budaya. Oke, Yes, oke. Nah, ini integrasi nilai Trihita Karana itu metode, Bu ya. Ini metode untuk yes. memperkuat tata kelola manajemen publik. Tuh, itu dia punya signifikansinya. Ya kan? Signifikansinya ada di sini. Signifikansi. Nah, berbasis budaya. Ini dia punya objek ini. Oke ya. Nah, itu Bu. Integrasi. Jadi nanti Ibu jelaskan apa itu Trihita Karana. Nanti dijelaskan di dalam metode penelitian. Metode penelitian itu jelaskan itu di dalam apa namanya? Apa itu Trihita Karana itu adalah ini. Yang dimaksud Trihita Karana adalah ini kan? Ya. Nah, ini juga. Ini juga ya, ini menarik, menarik sekali Ibu. Nanti keluar ini bahwa eh, manajemen publik, ya kan, pengelola apa tata kelola manajemen publik itu, semua orang sudah mengetahui teori tentang manajemen publik. Iya. Namun pada kenyataannya masih, ya kan, masih terdapat eh, kekurangan, ya, belum sempurna pengelolaan atau eh, masih apa namanya, belum sempurna pengelolaan Tata apa namanya kelolanya. layanan publik yang ada sekarang, apalagi yang ada di daerah, apalagi yang Ya. ada di lokal di suatu daerah, ya, apa ini di lokasinya di mana Bu? Di Bali, Pak. Nah, nah itu eh, apa namanya, sehingga untuk memperkuat, untuk meningkatkan layanan publik itu, maka Pelayanan. kita perlu memasukkan Perlu nilai-nilai kearifan lokal. kearifan lokal. Kearifan Iya. lokal, kearifan lokal itu setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, Ya, kalau di daerah ini adalah disebut dengan Trihita Karana. cerita Trihita karena. Karana Ya, adalah terbagi tiga: Parahyangan, Pawawan, Palemahan. pelayanan. Nah, apa itu? Ini menarik sekali, Ibu, kan? Oke, nanti nanti kita bicara pada saat body paper. Pada saat kita membentuk body paper itu di malam ketiga itu, kita akan bicara pengantarnya apa, ya kan? Yes, Prof. Yes, Prof. Pengantarnya apa, noun-nya apa, kemudian masalahnya apa, terus temuan risetnya apa, tujuannya apa, sehingga kita pentingnya melakukan riset ini. Itu nanti di pertemuan ketiga. Ini aja dulu ya, Yes. keywordnya Yes, ya, siap. Yes, keywordnya, siap, Prof. keywordnya ini silakan ini masukkan ini. Bisa juga Ibu pakai Trihita Karana. Cerita karena. Ya. Kalau belum ada literasinya, kalau belum ada literasinya, silakan Ibu gunakan ini saja, harmonisasi hubungan ini. Boleh, Yes. boleh pakai ini Yes. langsung. Nah, kalau ini belum ada ya, kalau Yes, ini yes. belum ada, ini belum ada literasinya,
silakan gantikan dengan apa namanya? Boleh di sini, boleh di sini kearifan lokal boleh ya. Nanti gunakan di sini kearifan lokal. Iya. Nah, ini cerita karena gantikan ke kearifan lokal. Kearifan lokal boleh tadi itu harmonisasi, Harmonisasi. kan? Harmonisasi, harmonisasi manusia, ya kan? Kemudian apa namanya? Tuhan, Boleh Tuhan, alam, Tuhan, alam. lingkungan boleh. Nah, itu kalau kita kekurangan ya, kekurangan Iya. kata kunci, ya kan? Kalau kita kekurangan kata kunci boleh gunakan ini. Iya. Sekarang untuk memperkuat tata kelola. Tata kelola, tata kelola boleh di sini manajemen publik, kemudian di sini budaya. Budaya. Jadi nilai kearifan lokal satu kata kunci ya, Bu ya. Ya, ya. Kata kunci kearifan lokal, harmonisasi, Manusia. 2, 3, 4, 5 cukup. Ya. Nih, cukup. Oke ya, Oke, siap Kak. silakan. Terima kasih banyak. Oke, gunakan perkemasan diri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi yang lain ya, karena ini banyak. Selanjutnya Pak Pak ini, Pak Kemenko nih. Pak siapa? Maaf Pak, Polhukam. Izin Pak. Pak Ahmad Sumarna, Pak. Pak Ahmad. Ahmad Sumarna, Pak. Oh Ahmad Sumarna. Oke. Nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Nomor 5. Nomor 5 Pak Ahmad Subarna. Oke. Marna M. Sumarna ya. Betul, Pak. Ini Pak ya. Betul. Oke. Pengembangan ya. Pengembangan. Pengembangan model sistem pakan dalam teknologi Ini C2 apa nih Pak? C2. Command and Control, Pak. Komando dan pengendalian. Oh, komando pengendalian ya. Ini nanti dia Pak ya, dipanjangin Pak ya, dilengkapin ini. Baik, Pak. Nah, nanti harus dilengkapin. Metode dulu ya. Metodenya itu adalah pengembangan model sistem pakar. Ini. Pengembangan model sistem pakar dalam teknologi C2. Ya, kita ambil dulu ini ya. Ini Universitas Pertahanan ya Pak ya, Pak Ahmad. Untuk meningkatkan. Ini Pak ya, untuk di sini. Kita gunakan untuk ya Pak ya. Tuh Pak. untuk meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi operasional. Signifikansinya untuk meningkatkan interoperabilitas di Polhukam interoperabilitas dan efisiensi operasional lintas sektoral. Objeknya di Polhukam ya, di Kemenko, Kementerian. Untuk meningkatkan Mau apa ini interoperasi dan efisiensi bagaimana ini maksudnya Pak ya? Jadi Interoperabilitas. Ya Pak. interoperabilitas ini maksudnya Ya, Pak. sistem pengambilan keputusan dari semua kementerian
ini akan berbasis teknologi informasi, Pak. Dan efisiensi operasional ini kaitannya dengan penggunaan aplikasi, kemudian penggunaan anggaran, penggunaan sumber daya gitu, Pak. Jadi mungkin ini kaitannya dengan governance, tata kelola kepemerintahan dan birokrasi, Pak. Begini Pak, kalau ini kan di Kemenko Polhukam ini itu sudah apa ya? Mungkin nanti di metode penelitian dijelasin itu Pak ya. Nah, sekarang ini Iya. eh, di Kemenko Polhukam nanti Bapak jelaskan di dalam metode penelitian di mana apa namanya sektor penelitiannya di mana, ya kan? Nah, kita hanya sampai kepada mungkin tadi itu tata kelola apa ya tadi itu ya, pengembangan model sistem pakar dalam teknologi C2 ya. C2 tadi apa Pak ini? Coba. Boleh di ini Pak ya, C2. Kontrol apa tadi Pak? C2. Halo, Pak Ahmad. Oh, Pak Ahmad hilang ya? Halo. Kalau Pak, mohon maaf Pak, ini tadi putus. Iya, kira gini. Tadi ada saya nih, set ulang ya. Oke. Pengembangan model sistem pakar dalam teknologi. C2 tadi apa Pak? Boleh diulangin C2 itu? Menu dan pengendalian, Pak. Command and control. Command and control, Pak. Komen? Komen. Command and control. Command, komando. Komen? Command, Oh, Pak. komando, Command. komando. Oh, ya, ya, ya. Command. Komando ya, ya. And control Command ya. and control. Oke. Iya, Pak. Oke. Oke, jadi di judul itu dilengkapi dulu sebentar ini. Nanti akan di pengembangan model sistem pakar dalam teknologi komen dan komando. Pengembangan model. Ini masih kelihatan agak ini masih lebar ini pengembangannya. Ada enggak kata yang lebih lebih apa ya, lebih menjurus Pak ya? Pengembangan atau Ini karena model sistem pakar. ini kan sebenarnya saya mengembangkan tesis saya, Pak. Tesis S2 saya Ya, pengen masukkan ke jurnal gitu, Pak. ya, ya. Mm-mm. Ini dari pembimbing saya, jadi dari konsep sebenarnya ini kan kita mau masukkan sebenarnya inspirasinya itu dari penggunaan AI ini, Pak. Nah, cuman Ya, kan ya. AI ini di Indonesia masih belum jadi kita basic lagi Pak ke sistem pakar gitu Pak. Sistem pakar itu artinya apakah pengaruhnya ini atau mungkin manfaatnya, efektivitasnya ini bagus untuk pengambilan keputusan gitu Pak. Terutama untuk mensinergikan tata kelola birokrasi yang tumpang tindih, kemudian antar kementerian ini kan kita sebagai koordinator Pak. Ya, 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 ya. Nah, jadi kita Ya. melihat meninjaunya dari bisnis proses Pak, dari bisnis proses, kemudian dari sistem tata kelolanya, kemudian dari aspek ini Pak teknologinya, terutama hubungan antara manusia dengan teknologinya gitu Pak. Jadi kita pakai teorinya hubungan manusia dengan teknologi gitu Pak. Termasuk di situ ada manajemen risiko. Jadi ada model Pak. Model ini kami buat model yang menghubungkan sistem-sistem yang ada dalam pengelolaan organisasi. Jadi manajemen teknologi, kemudian kita bikin satu sistem gitu Pak. Sistem ini diharapkan bisa berguna untuk interoperabilitas. Jadi kan ini Pak, interoperabilitas ini kaitannya dengan banyaknya aplikasi yang Ya.
dikembangkan pemerintah, Oke. ini kan tidak nyambung gitu, Pak. Ya, 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 ya. Kemudian Oke, oke. Oke. layanan publik akhirnya kan layanannya ataupun terutama fokusnya kan pengambilan keputusan. Nah, di model itu saya membuat apa aja yang harus diperhatikan. Di situ saya buat, di situ ada manajemen resiko, kemudian ada SOP, hukum, Oke. hukum, kemudian terutama fokusnya ke pengambilan keputusan ke command and control itu, Pak. Oke, oke, oke. Apakah itu, gitu, Pak. Jadi kita pakai ini, Pak, penelitiannya pakai pakai jaring itu, Pak. Kok gampang lupa, Pak. Saya ini kalau buka ininya, saya takut ini lagi terputus lagi nih, Pak. Oke, oke, oke. Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi itu pakai jadi ada dua metode, Pak. Coba saya buka nih, Pak. Ada dua metode yang kita gunakan. Bagaimana, Pak? Pak Mat, Jadi bagaimana kita kalau menggunakan PLSM, kita metodenya pakai PLSM, kemudian pakai NVivo gitu, Pak. Jadi kita analisisnya menggunakan NVivo dan PLSM. Gitu, Pak. itu nanti di metode penelitian, Pak Mat, nanti di metode Iya, penelitian itu kita gunakan itu iya, untuk memudahkan. Kita hanya membuat judul dulu ini. Kalau kata iya. pengembangan itu masih agak luas cakupannya. Jadi bagaimana kalau kita menggunakan eh, aplikasi atau penggunaan model sistem ya untuk ya tak. Jadi nanti itu kan untuk mengembangkan ya. Jadi eh, Ya, Pak. eh, kalau kata pengembangan itu masih luas sekali di judul Pak. Jadi langsung aja aplikasi model sistem pakar ya kan? Kan ada nanti Eh, model yang Bapak gunakan kan? Ya kan? Betul, Pak. Nah, Mm-mm. untuk meningkatkan tata kelola interoperabilitas dan efisiensi operasional di Iya, Pak. lintas sektoral saja bisa. Ya, Oh, sektoral, Pak, ya. tunggu dulu Oke, nih Pak. saya saya anu dulu. Saya membuat dulu aplikasi atau penggunaan nih kan. Yang saya sini penggunaan model model sistem pakar. Sistem pakar. Ini model sistem pakar ini apakah sudah umum di dalam eh, dunia teknologi yang ada sekarang atau ini model yang Bapak kembangkan sendiri nih, model sistem pakar ini? Ini kan ini, Pak, konsep lama sebenarnya dari AI, Pak. Dari Oh, sistem pakar sudah kalau di orang-orang teknik teknologi informasi itu sebenarnya sudah sudah ya, ketinggalan sih, Pak. Iya, Pak, oh sudah begitu. umum. Mm-mm. Oke. Kalau Expert ini, eh, Pak, si expert system lah kalau ini ada itu, Pak. Itu sudah ah, banyak, Pak, kalau kita searching itu pasti banyak kali referensinya, Pak, sistem pakar itu, Pak. Expert system, Pak. maaf, expert system ya, Ya. dalam teknologi command dan control. Nah, itu kalau Eh, expert system dalam command and control ini, Pak, yang mungkin tidak banyak referensinya karena kan sistem nah, teknologi command control ini tertutup, Pak. Tidak apa ya? nah, oke, oke. Agak rahasia Ini gitu loh, ini Pak. ini anunya ini teknologi C2-nya ini yang uniknya, Pak, Betul, di sini Pak. di uniknya. Ini Betul, Pak. ini yang Bapak punya kekuatan di sini. Betul, Pak. Bapak punya kekuatan di sini, keunikan di sini. Iya, Pak. Ini yang jadi pencirinya di sini. Oke, Betul, Pak. aplikasi Iya. penggunaan aplikasi. Oke, oke. Saya temukan di sini. Penggunaan model sistem pakar melalui teknologi command. Ini dia. Teknologi command and control tadi itu. Kontrol untuk meningkatkan ini saja untuk meningkatkan eh, inter. Nah, ini aja langsung di sini. Abang Dede, kalau HP-nya udah jam 9. Gimana? Aplikasi model sistem pakar melalui teknologi command control. Ini metodenya, Pak.
Pak Ahmad ya. Ini sebagai metode. Terus signifikansinya untuk meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi operasional. Iya, Pak. Ini sebagai signifikansinya nih lintas sektoral ini objeknya ini. Ya. Ini kan Bapak ada sebagai komandonya di sini, koordinatornya kan? Betul, Pak. Nah, lintas sektoral organisasi. Sekarang aplikasi model sistem pakar melalui teknologi Keman. Ini yang Bapak tekankan di sini. Teknologi Iya, Keman Pak. ini kan? Betul, Ini di Pak. sini, kuningannya di sini. Belum Iya, ada. Pak. Belum ada yang ini. Nah, ini dia. Nah, jadi ini tadi kan modelnya ini sudah umum sistem pakar. Betul, Pak. Tetapi ketika teknologi Keman ini Bapak pegang di sini. Nah, nanti Bapak sebagai referensi utamanya. Ini teknologi command and control. Ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan interoperabilitas dan efisiensi operasional. Di mana? Nah, lektor lintas sektoral organisasi. Ya. Pak. Boleh ya? Tapi ini, Pak, Pak Ahmad ya? Ya. Ya. tulisannya ini artinya kan barangnya belum ada. Jadi kita kan di sini apa sifatnya model gitu, Pak ya. Jadi gimana, Pak ya? Nggak masalah, Pak ya, begitu kita angkat menjadi tulisan atau jawaban. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Ini kan begini nanti. Nanti di pendahuluan, di pengantarnya, Bapak bicara tentang sistem Iya, Pak. pakar. Kan tadi Bapak sudah mengatakan banyak kan? Betul, Sistem Pak. pakar banyak. Sistem pakar itu sudah, sistem pakar tadi kan AI, Iya, AI Pak. kan? Boleh dikata IoT ya. IoT itu tadi kan? IoT yang sudah Iya, Pak. berkembang. Nah, namun dalam sistem command and control itu masih terbatas. Betul, Pak. Atau bahkan tidak ada. Iya, Pak. Belum ada kan Pak ya? Mungkin di luar Nah, negeri itu sana dia sudah ada, kuncinya Pak. situ. Cuman di kita belum. Belum berkembang. Sistem pakar, model sistem pakar itu sudah berkembang di seluruh dunia, digunakan di berbagai sistem sistem online, umpamanya Iya, Pak. di setiap pemerintahan, di ini, semua sektor sudah menggunakan, ya kan? Iya, Pak. Ya. Namun pada kenyataannya masih terdapat kelemahan karena belum ada integrasi, ya kan? Belum ada Iya, Pak. Betul, Pak. integrasi sebagai koordinator dalam penggunaan lintas penggunaan online ini masih Iya, Pak. dibutuhkan komando dan kontrol. Nah, inilah kuncinya Bapak melakukan riset ini, ya kan? Betul, Pak. Nah, itu nanti menarik sekali ini. Ini menarik. Kunci di Iya, sini Pak. Pak ya. Nanti di kalimat anonnya nanti di di malam ketiga nanti pada saat penyusunan body paper teknologi command dan control. Itu dia Iya, kuncinya. Pak. Ada nanti Bapak Ahmad, itu nanti kita membutuh kalimat noun. Kalimat noun itu apa? Itu Iya, Pak. teknologi sekarang sudah berkembang, digunakan di seluruh Kemudian ada model sistem pakar sudah berkembang di mana-mana segala sektor, ya kan? Nah, Iya, Pak. namun ya nanti ada namanya kalimat noun, namun pada kenyataannya sistem yang berkembang sekarang ini masih mempunyai kelemahan. Itu dia anonnya, Bapak. Ya, belum ada teknologi yang menjadi komando dan menjadi pengontrol atas segala aplikasi ini. Nah, sehingga pentingnya riset ini adalah itu tadi membuat untuk melakukan pengembangan untuk menciptakan teknologi command dan kontrol tadi itu. Situ Iya, Pak. kuncinya, Pak. Pentingnya melakukan riset ini. Menarik. Iya, Pak. Oke ya, Makasih Pak banyak, Pak. Ahmad ya. Makasih banyak, Pak. Oke, Makasih banyak, Pak. silakan Bapak bentuk kata kuncinya ini, keywordnya. Iya, Pak. Keyword di sini dari sini Pak ya, Pak ya. Ambil di sini. Nih model simpakan kebaca ya. Iya, Pak. Command dan kontrol C2 tadi itu ya. Nah, nih. Iya, Pak. Ini C2. Bapak tadi gunakan istilah C2. C2. Oke. Kalau belum ada nanti cari ganti kata ganti apalah yang bisa ini. Cari kata ganti lain ya yang bisa
Menggantikan tadi interpolaritas dan efisiensi. Efisiensi operasional. Oke. Lintas sektoral boleh. Organisasi. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Boleh 6, boleh 5. Silakan. Itu Pak ya, Pak Ahmad ya. Pak, makasih Pak. Oke. Ya. Ini di mana kuliah anunya? S2-nya, Pak? Universitas Pertahanan ya? Bukan Pak di Universitas Jenderal Ahmad Yani Pak, Unjani Pak. Oh, jangan ya. Oke. Iya Pak. Silakan di anu Pak ya, dibuat manuskripnya segera ada jurnalnya dan bisa segera cepat selesai, bisa digunakan. Iya Pak. Oke, Kalau ininya Pak, silakan Pak apa ya, Pak Ahmad ya. tesisnya sudah wisuda nih Pak. Cuman saya mau konversi ke jurnal gitu Pak. Oh iya, sudahlah. Nantilah ikuti aja ini, insya Allah. Ya Pak, ya Pak. Nanti di besok malam itu adalah penggunaan tools untuk Ya Pak. mencari literatur. Ya. Nah, dengan kata kunci ini, olehnya itu kata kuncinya itu nanti kita gunakan untuk mencari literatur. Nanti malam ketiga Ya Pak. saya jelaskan tentang bagaimana membentuk body papernya itu. Insya Allah lah, mudah Ya lah Pak. insya Allah mudah-mudahan. Itu ya, Amin Pak Pak. Ahmad ya. Oke, Makasih banyak oke, Pak. Pak Bu, makasih banyak. oke, silakan. Oke, silakan Pak Anwar, reliabilitas tenor Boleh makan. Pak Anwar ya. Iya, Pak. Pak Anwar reliability. Penguatan saya copy semua dulu Pak ya supaya ini nanti kita penguatan penguatan 8 penggunaan krito Anggarajani. Kemudian ketangguhan pola, terus rencana judul integrasi pengelolaan wajib publik dari penguatan tata kelola bahasa. Saya copy semua dulu Pak ya, Bapak Ibu, supaya nanti tinggal kita bahas. Hulu 11 pengembangan paduan ibadah. Oke. Oke. Pak Anwar, reliability. Iya, Pak. Jadi ini Metodenya optimasi topologi. reliability. Biasa tipologi ya. Iya, Pak. Jadi ini ada bahasa Indonesianya tuh di sampingnya. Saya buat. Gimana? Itu Oh garis ini ya, miringnya, Pak. Iya. optimasi tipologi ya. Soalnya saya juga tidak mahir bahasa Inggris. Jadi kita ini mengandalkan alat juga. Saya tembus Q1 Pak. Setiap tahun tembus Q1 itu tidak pandai bahasa Inggris juga. Wah, mantap tuh. Walaupun sudah pernah ke Inggris tapi ini baru-baru setiap tahun lah Q1 saya itu lewat pola rumah Scopus ini. Saya juga tidak mengerti tentang Scopus dulu. Anak pergi belajar akhirnya alhamdulillah. Optimasi topologi boleh. Iya. Jadi ini Ya kan? saya sudah submit sebetulnya. Sudah pernah submit ini. Cuman ditolak. Pak Anu di mana ini? Pak Anwar di Universitas mana? Saya kuliah di ITS, Pak. Ini untuk
Teknologi, ya ini. teknologi Surabaya ya. Ya, ITS. Bentuk dan ukuran memperoleh keandalan pada struktur jaket pelapor. Ini belum muncul anunya. Untuk apanya ini? Ya, Ah, mungkin ditambah sindikasinya mungkin Pak apa? ya. Untuk apa? Untuk menemukan Untuk apa? model jaket platform yang optimal Pak. Untuk berkeandalan untuk menemukan struktur ya. Ya, Jaket untuk platform menemukan kaki 4 ya. Jangan yang optimal untuk mungkin. menemukan ya. Untuk menemukan atau apa ya? Menemukan ya. Menemukan struktur atau pola. Struktur Ya, model jaket yang optimal pada struktur untuk jaket platform menemukan kaki 4 mungkin. Hah? Untuk Untuk menemukan menemukan struktur. model jaket yang optimal. Untuk menemukan model jaket jaket platform kaki 4 yang optimal atau model jaket yang optimal. Ya, yang optimal Pak begitu intinya. Untuk jaket yang optimal untuk jaket Karena untuk kaki 4. menemukan atau untuk menemukan model yang Ya. optimal pada jaket platform kaki 4 mungkin ya. Mm-mm. Atau yang optimalnya di belakang Pak. Untuk menemukan model jaket platform kaki 4 yang optimal. Iya. Yang optimal. Ini kan bisa dirubah-rubah, Pak Pandora. Optimasi Siap. topologi. Optimasi topologi bentuk dan ukuran Iya. berbasis keandalan untuk menemukan model jaket platform kaki 4 yang optimal. Iya. Untuk menemukan atau boleh juga untuk menemukan model jaket. Boleh juga langsung sini untuk optimalisasi model jaket platform kaki 4. Boleh dari sini. Untuk optimalisasi model jaket platform kaki 4. Boleh nggak di sini? Optimalisasi atau apa? Oh, untuk optimalisasi model. Ya, Ya itu kan? sudah. Ini kan sudah Nah. dioptimasi di sini Pak. Dari Nah. hasil optimasi ini nanti akan Optimasi. Ini ya optimasi sudah ada di sini. sudah ada. Jangan lagi Artinya karena sudah ada di untuk sini ya. Jangan. menemukan model jaket yang optimal begitu atau Sudah ada di sini optimasi kan? ya betul Pak. Optimasi topologi. Bentuk untuk menemukan ya sudah untuk menemukan model jaket kaki 4 ini aja. Ya. Apa metodenya? Optimasi topologi bentuk dan Ukuran berbasis keandalan. Oke. Ya. Terus untuk menemukan. Iya harus ada untuk apanya supaya kan? Ya Pak. Untuk apa ini? Ini dia sindikasinya, objeknya model jaket. Nah, sudah. Begini caranya kita membentuk judul. Silakan dibentuk anunya. Pak, siap. Bisa pakai ini bentuk dan ukuran. Bentuk ukuran boleh. Oke, terus model jaket boleh. Jaket platform. Nah, boleh juga jaket platform kaki 4. Apakah maksudnya ini? Kenapa ada jaket kaki 4? Jaket apa ini, Ini Pak? ini struktur bangunan lepas pantai, Pak. Struktur bangunan itu untuk pengembangan minyak ini. Oh, Offshore. Masya Allah. Saya kira tadi model baju jaket. Istilah ya. Bukan, Pak. Biasa Ya. ini. Masya Allah. Oke. Silakan model jaket platform. Oke. Ini istilah Jaket Pak Ahmad platform. ini yang tahu ini. Ini kan teknik ya, istilah teknik ya. Ya, teknik, Pak, betul. Oke.
luar biasa ini. Banyak istilah-istilah yang kita Ini saya belajar dari bapak-bapak semua ini. Tadi itu Pak Komandan itu, Pak Nar itu kan banyak istilah-istilah pertahanan kan. Akhirnya kita mengerti, oh ternyata ada istilah seperti gini kan. Nah, Ya, jadi jurnal itu Bapak Ibu, saya sudah banyak mendampingi, sudah puluhan kawan-kawan yang sudah guru besar, selesai S2, S3-nya. Dengan pola ini Bapak Ibu, dengan pola ini kita gunakan. Ya, pola ini. Alhamdulillah, Rumah Scopus itu telah menjembatani kita untuk bisa sampai ke tembus Scopus ini. Dulu tidak pernah kita berpikir apa itu Scopus, ya kan? Alhamdulillah sekarang ya kita sudah bisa merasakan gitu. Oke, lanjut lagi silakan nanti dibentuk anunya ya, Pak Nur ya. siap Pak, siap. Keywordnya ya, keyword. Silakan dipilih aja nanti nih. Oke, saya juga di Makassar, Pak Anwar, tapi tugas di Bogor sekarang, Cibinong, Brin Cibinong. Oh, mantap itu Pak. Bedanya memang peneliti dulu karena tuntutannya itu harus Q1, maka Ya, kelimpungan kita. Pergilah saya mencari kemana ini, ke kaki gunung Jogja itu pergi belajar Scopus. Akhirnya alhamdulillah kita sudah rasakan. Banyak kawan-kawan kita sudah dampingi sehingga jadi ya, profesor kan, walaupun kita belum profesor, alhamdulillah. Insya Allah kita sudah menuju ke sana. Ini iya Pak. penguatan peran Mahkamah Konstitusi. Ya, saya lanjut dulu Pak Panwar ya. Siap Pak, Penguatan lanjut. peran Mahkamah Konstitusi melalui penerapan Code Excellence dalam kerangka negara hukum Pancasila. Siapa nih? Izin Pak, Bapak Ibu, siapa punya judul ini? Penguatan. Oh, izin Pak, saya. Pak Hadian ya, silakan Pak Hadian. Ya, Metodenya, ya. apa metodenya apa nih, Pak Hadian? Penerapan Code Excellence ya. Oh, penerapan ya. Ya. Code Excellence. Eh, apa ini? Code Code Excellence Excellence, itu apa? Code Excellence tuh ini Pak, jadi ada apa? Konsorsium internasional yang membuat kerangka kerja untuk peradilan yang unggul itu dan apa? Istilahnya itu Code Excellence gitu. Jadi ini Oke. kumpulan dari lembaga-lembaga peradilan di dunia membuat seperti apa? Standar standar bagi peradilan. Oke. Sebenarnya Kalau ini begini. dari ini Pak, ini tuh calon judul disertasi saya gitu, jadinya masih belum matang ya Pak. Kalau masih judul disertasi itu, kita masih belum menemukan, belum ada temuannya ya, baru semacam ajuan proposal gitu ya. Nah, Oh iya. ajuan proposal itu. Ini Tapi kan sudah sudah ada sebenarnya ini ancang-ancang, Pak. sudah hasil ujian proposal sih Pak. Tinggal ini Tapi sudah ada penelitiannya, Pak Hadian. Sudah sedang ya. proposal apa? Sudah ada itu kalau kuliah disertasi itu kan ada beberapa langkah kan. Iya. Tahap pertama, tahap kedua, ada ada beberapa tahapan itu. Sekarang sudah tahapan keberapa risetnya ini? Sudah tahapan Ini risetnya sudah. baru setelah ini apa ujian proposal penelitian. Kalau saya di sini, karena di sini penguatan, ini signifikansinya ini. Jadi Oh, penerapan Code Excellence untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam kerangka negara hukum Pancasila, ya kan? oke. Ini kan Ya, tadi nih penerapan Code Excellence, ya kan? Code Excellence yang Bapak jelaskan tadi itu untuk apa diterapkan? Ya, untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi. hmm. Ya, begitu kan? Ya betul Pak. Nah, itu di mana peran Mahkamah Konstitusi itu ya di negara hukum Pancasila di Indonesia ini kan? Betul betul Pak. Nah, Iya, ya. jadi ini untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi ini. Kalau saya melihat, ini saya hanya mau mengkerangka ya, Ya. membuat kerangka polanya nih maksud saya nih. Silakan nanti, aduh,
Silakan nanti Pak Dian untuk signifikansinya memperkuat peran Mahkamah Konstitusi. Code excellence. Ya, untuk memperkuat. Untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi. Hmm. Ya, di di dalam negara hukum Pancasila tadi itu. Ini lebih bagus ini penerapan code excellence. Ya, untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam negara hukum Pancasila. Bagaimana Pak Dian? Iya, Oke, baiklah. masuk kan? Iya, iya. Nah, ini kalau dimulai dari penguatan peran ini tidak terlalu menukik, tapi kalau kita melakukan penerapan, ya ada sesuatu yang kita lakukan ini, penerapan code excellent, ya, ya untuk apa? Untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi. Artinya kita melakukan sesuatu. Apa yang kita melakukan ini tadi menerapkan peran, menerapkan code excellence, ya, dan apa namanya? Sehingga apa? Untuk memperkuat di mana di negara hukum Pancasila. Ya, nanti di kerangka papernya ini code excellent ini nanti di sini code excellent itu boleh dimulai bahwa negara Indonesia sudah mempunyai tata aturan hukum lembaga peradilan ini kan sudah berlaku itu sudah sudah ada lembaga peradilan sudah ada lembaga konstitusi dan sebagainya ya kan bla 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 itu kalimat-kalimat positif. Namun pada kenyataannya ya belum apa ya belum kita belum mendapatkan konstitusi yang apa namanya masih ada Iya. yang belum Belum maksimal ya optimal. Iya, belum maksimal atau apa belum optimal kan iya belum. masih belum optimal ya kan belum optimal ini itulah namanya kalimat unknown masalah penelitiannya apa tadi itu ya karena belum berfungsi tadi itu maka untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi maka kita melakukan apa namanya tadi code Penerapan. excellence tadi itu code excellence ya kan itu nanti di ujung-ujungnya dibawa di pendahuluan itu penelitian ini apa masalahnya tadi itu masih banyak ketimpangan konstitusi belum dilakukannya penerapan undang-undang sebagainya kan belum berjalan dengan baik sehingga pentingnya kita melakukan ini untuk apa melakukan kajian tentang code excellence sehingga penelitian ini penting karena untuk menemukan untuk ya apalah tujuan risetnya nanti itu Iya, gitu ya baik. Siap. Pak Dian ya oke Baik, Pak. Insyaallah ini S3 di mana Pak Dian Di UNS, Pak. Semarang Solo. Solo Universitas Solo ya 11 Maret ya. oh 11 Maret ya Iya. Tapi saya Alhamdulillah tinggalnya tetanggaan dengan Pak Abu. Mungkin saya di Jalan Raya Bogor di Pomat. Bekasi oh di yang Raya Bogor main-mainlah ke sini ke Cibinong sini di Brin boleh Dekat ya, Pak. kapan-kapan Oh iya, iya boleh. kapan-kapan jalan-jalan ke Brin Iya, bisa ketemu langsung itu iya. kalau biasa juga teman-teman itu saya ketemu di Tamrin sana kalau lagi ini ketemu ya sambil diskusi ada juga kawan di Lemhanas itu biasa ini saya mau menulis ya kita diskusi lah karena untuk mengupdate juga kita punya ilmu ini gitu ya kan saya sudah hafal begini nih karena dulunya tidak mengerti apa itu Scopus nggak mengerti Iya, iya. buta kan tapi kan ada kemauan belajar alhamdulillah saya bisa selalu menyampaikan kawan-kawan dari nol alhamdulillah sudah bisa menghasilkan Q1 setiap tahun itu Amin. Saya juga targetnya saya itu, Pak Abu, kalau misalnya agar tidak ujian terbuka,
tulisannya dimuat di Q1 Ah, gitu. Kalau Q2 itu harus dia. 2 tulisan gitu. Targetnya itu sih. Itu. Itu bisa insya Allah itu. Amin. Saya Mohon mau mengatakan bimbingannya. bisa karena ah, alhamdulillah. Ini saya tunjukin dulu ya. Mana ini saya punya ini penyemangat aja nih. Lagi tinggal 2 ya, 3 ya yang belum. Biar kita intermos sedikit dulu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan nggak Pak? Nah, nih. Kelihatan, Pak. Ini baru muncul kemarin nih, 25 Juli nih. Saya bidangnya pertanian perikanan. Hmm. Nih, aplikasi. Ini penerapan tadi. Penerapan penggunaan pupuk organik. Ya kan? Ya. Increase. Untuk meningkatkan produktivitas. Ya kan? Padi, udang windu. Nah, di budidaya padi udang windu. Nah, dengan sistem co-culture. Nih. Ini udah 8 bulan ini. Ini ada teman-teman yang terlibat semua ini. Dari Hmm. ada dari Malang, ada dari Unhas, ada dari seluruh Indonesia lah kawan-kawan nih. Nah, ini biasa-biasa aja tulisannya, tapi kita pakai pola itu kan. Nah, nih Ini Q1 ya, Pak? Q1 ini. Wow, Ini Q1. luar biasa. Q1. Ini ini tulis tangan saya nih dari tidak Hmm. mengerti. Lowbat kayaknya. Ya, Ya, Pak. Sudah masuk lagi, Pak. masuk lagi ya. Ini masih ada Ya. Sudah masuk, Pak Abu. ini masih ada Bisa, ya tidak. berapa- masih ada judul ini yang belum ini. Masih ada 4 nih. Mas Yuan sudah selesai ya? Sudah Pak, oh, Mas monggo Wiam, bisa diselesaikan Pak, dimaksimalkan. Mas Wiam, udah selesai ya? Sudah Pak, Mas Wiam. nggih Pak. Wih, Bisa cepet dengar suara banget saya? sih. Iya Pak. Nggih, kebetulan tidak. Oke, yang belum ini siapa, Bu? Ini masih ada yang belum, Mas Wiam? Nggih, silakan Pak. Oh, ini Mungkin sudah mau setengah 11 ya, ya setengah 10. Monggo. setengah 10 di sana itu di timur sudah setengah 11. Ya. Nanti mungkin bisa Ini masih ada nih. dimaksimalkan. Nggih, mungkin bisa dimaksimalkan sampai jam 10 begitu nggih Pak. Kalau nanti masih ada Oh iya, ini yang lagi belum lagi. terbahas, kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp begitu. Ini lagi tadi itu. Ini siapa tadi ini Bu? Penggunaan untuk mulai Iya, orang pasien yang menjalankan. Ini sudah ini. iya, Ini sudah oke nih iya Bu. Pak. Itu sudah Ibu oke ya siapa nih Pak. tadi? Itu apa? Ibu Anggara. Anggra Pak. Anggara. Ibu Anggra Pak. Oke, ini sudah oke Ya, ini Bu. mau tanya gini Bungkus ini. Pak. Ya itu, Ah, ya itu kan dari hasil tesis saya dulu, terus saya research karena mm-mm, hibah penelitian. Nah itu saya jadikan mm-mm. kualitatif. Ngaruh nggak itu Pak judulnya nanti dengan kualitatif, dengan metodenya gitu? Nggak ada Bu, nggak ada masalah. Nggak ada Nggak masalah. masalah ya Pak ya. Berarti Nggak ini usah aja. udah Nggak fresh usah. ya Pak? Ini sudah untuk mengurangi risiko oral dengan pasien yang menjalankan kontrol ya. Sudah. Sudah Pasien ya kan, ini ya. objeknya, sudah ketemu Bu. Ya, sudah Tinggal langsung. jadi nih. Oke, Oke, baik Pak. ketangguhan pola ruang, ya kan? Silakan Bu Anggara ya. Iya, Nah, lanjut iya aja nih. baik Pak. Dan ketangguhan pola ruang pemukiman Huntara Semeru Terima dengan kasih ya ini yang Pak. belum. Ya, silakan Bu Anggara. Ketangguhan pola ruang pemukiman Huntara Semeru dengan space sintaks. Signifikansinya apa nih Bu? Siapa ini? Pak? Ini saya Pak. Ya, Bu Elok apa nih? Ah, Sebetulnya signifikannya itu ke ketangguhan itu tadi Pak. Jadi Iya. iya Ibu, ketangguhan. ibu, ibu melakukan apa nih? Apa Ah, yang ibu lakukan metodenya? Metodenya itu dengan space syntax. Jadi itu space syntax itu tentang konfigurasi ruang yang nanti objeknya ada di permukiman Huntara Semeru. Oh, Jadi mengevaluasi heeh. keberlanjutan ketangguhan dia terhadap bencana. Itu permukiman baru kan.
sesudah bencana Semeru kemarin. Kemudian Hmm. mencari ketangguhannya terkait kalau ada Bu, bencana lagi ya. Bu, Iya. ini space syntax ini apa ini? Apa ini? Space syntax ini Eh, semacam apa? cara menganalisis pola ruang, konfigurasi ruang. Ini model ya atau apa ini? Space syntax ini Eh, apa? pakai aplikasi, Aplikasi atau apa? pakai Aplikasi ya? aplikasi, ya, Aplikasi. Itu aja. Eh, Penggunaan penerapan ya. Ya, ya, aplikasi space syntax ya kan? Aplikasi space syntax untuk nih ya, space syntax untuk me, mau apa nih? Apa ya? Untuk meningkatkan ketangguhan, mempertangguh pola ruang. Boleh enggak itu untuk apa ini? Ketangguhan, mempertangguh. Hah? ketangguhan itu kalau bahasa Inggrisnya itu ke resilient Oh, settlement. tuh resiliensi ya. Tuh ya. Ya, ya, Tuh resiliences. Gini. ya, Nah, pola ruang ya. ya, Pola ruang pemukiman. Nah, ini pola ruang pemukiman Huntara Semeru. Ya kan? ya, Nah, nah. Itu Bu, ya. ya, Bu Elok ya. Nah, silakan ya, dicari anunya nih. Dicari apa namanya? Kata kuncinya. ya, Mm-mm. Ini jadinya kata kuncinya ini keywordnya. Silakan. Oke, tinggal copy aja ini nanti. Aplikasi space syntax. Space syntax. Space syntax. Ruang pemukiman. Resilience juga nih. Resilience. To resilience. Oke. Ruang pemukiman dan hutan Huntara Semeru. Oke. Ini lagi. Gitu ya Bu Elok ya. oke Pak, Inovasi, oke, inovasi produk dan teknologi risiko dalam untuk ya, jangan dalam Bu ya, untuk ya, untuk meningkatkan di sini. Untuk siapa punya judul Bapak Ibu? Untuk Saya Pak, meningkatkan. saya. Pak Bu Yudit ya, Bu Yudit Nona. Iya Pak, ya. Untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank digital melalui efisiensi operasional pada industri fintech. Nah, ini signifikansinya untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank digital, efisiensi operasional untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Inovasi produk dan teknologi inovasi. Ada dua ini, Bu. Ada dua inovasi produk. Ada dua metode di sini yang berbasis jadi metode. Melalui efisiensi. Ini sambung aja ini. Inovasi produk dan teknologi manajemen risiko melalui efisiensi operasional untuk. Nah, gini aja, Bu. Sambung ini metodenya. Inovasi produk dan teknologi manajemen risiko melalui efisiensi operasional pada industri fintech untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Gimana? Bu? Produk dan teknologi manajemen risiko melalui Sambung ini metodenya ini. Sambung ke sini. Oke? efisiensi operasional. Melalui ini sesungguhnya efisiensi bisa jadi signifikan Bu ini. Untuk mengefisiensi apa ya? Meningkatkan efisiensi. Ya. Untuk meningkatkan apa istilahnya? Melalui efisiensi operasional pola. Kalau efisien itu ya itu sudah berdampak itu melalui ada semacam tindakan, efisiensi tindakan apa itu yang bisa dilakukan itu? Efisiensi. Melalui apa? Sehingga kita melakukan efisiensi. Efisiensi operasional ini yang ini.
Apa Bu ini? Efisiensi profesionalnya apa nih? Bu? Iya Pak, ya bentar. Hmm. Boleh nggak dijelaskan ini? Apa ini maksudnya nih? Efisiensi profesionalnya apa? Gimana itu ya? Ya, kalau Ibu tidak merubah judul ini, maka ini yang pilihannya yang saya kasihkan. Inovasi produk dan teknologi manajemen risiko melalui efisiensi profesional pada industri fintech untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Bisa juga peningkatan stabilitas keuangan bank digital melalui inovasi produk dan teknologi risiko melalui Bu, Ibu Yudit, Pak ya, apa yang Ibu masukkan ini inovasi produk dan teknologi manajemen risiko? Apa dulu jelaskan coba apa ini? Inovasi produk dan teknologi manajemen risiko melalui efisiensi profesional. Ini metode ini dua-duanya metode. Nah, cuma ini lebih umum, ini lebih khusus. Tapi saya belum belum apa namanya paham betul ini apa yang Ibu. Yang jelas polanya seperti begini untuk meningkatkan stabilitas keuangan di bank digital. Kalau ini metode dan objeknya sudah oke. Metode dan objek oke Bu ya. ya Pak ya. Nah, tinggal ini metodenya itu mau dipersingkat atau mau menggunakan keduanya ini. Kayaknya saya harus cari yang satu saja Pak, yang persingkat saja Pak. Ya, dipersingkat saja yang lebih teknis, lebih spesifik. Ya, lebih spesifik. Apa yang dilakukan, Bu? Untuk efisiensi profesional, eh, untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank digital, apa yang Ibu lakukan? Apakah apa inovasi produk kah? Apakah teknologi manajemen risiko kah? Atau operasional industri fintech? Pada industri fintech. Saya tidak mengerti apa yang Ibu lakukan ini. Yang jelas saya hanya membuatkan polanya saja ini. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan stabilitas keuangan bank digital? Bu Elok, Bu Yudit. Halo, Bu? Ya ya Pak ya. Hmm. Silakan. Silakan dulu Bu. Di ini yang jelas begini polanya Bu ya. Ini polanya. Silakan Ibu carikan kata yang lebih anu di sini. Kata yang lebih singkat. Yang ini ya saya merah ya Bu ya. Ya ya Pak. Ibu cari begini. Minta tolong di AI sebenarnya. Ya Pak, mohon maaf Pak, ini judul masih dalam pemikiran, jadi masih belum paham. Kenapa? Ibu di mana nih? Sekarang di Makassar Pak. Oh, kenapa banyak orang Makassar di sini? Di mana Ki Makassar? Di ini Pak, di perintis saya Pak. Saya di BTP. Oh, dekat Pak. Saya di BTP. Anda sebagai minta tolong ke AI. Anda sebagai ini bisa ya Bapak Ibu. Ini ini sebenarnya Anda sebagai editor jurnal Q1. Ini caranya ya. Jurnal Q1. Tolong buatkan ringkaskan ya. Ringkaskan tolong ringkaskan judul ini. Korpola apa namanya? Secara akademik dan profesional.
Ini ada kata yang dipilihkan, Bu. Efisiensi operasional sebagai strategi inovasi produk dan manajemen risiko dalam industri fintech. Untuk apa tadi itu? Jadi dalam risiko fintech. Nah, ini. Efisiensi operasional. Baru bawa ke sini. Untuk meningkatkan status keuangan. Nah, sudah ada juga judul, Bu, ya. Yang mana yang Ibu pilih? Kayaknya Ya. sama, Pak. Untuk metode Operasional dalam harus pilihkan yang lebih spesifik, Pak. Hah? Kayaknya di bawah yang bagus, Kenapa? Pak. Lebih spesifik di bawah, Pak. Nah, iya. Iya kan? Ini. Makanya ada alat yang kita bisa gunakan. Oke ya, nanti cari keywordnya, Bu, ya. Nanti bentuk keywordnya di sini. Ya, Pak, ya. Keyword ini kata kuncinya. Ini ambil dari sini dia. Copy ini. Bentuk judulnya di sini. Inovasi produk. Oke, manajemen risiko. Industri fintech. Stabilitas keuangan. Bank digital. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Bu Yudit ya. Oke, yang terakhir. Siapa ini, Mbak? Pengembangan panduan ini belum. Ya, Pak Abu, ini memang judul awal saya itu untuk penelitian pengembangan yang saya sedang lakukan, pengembangan panduan ibadah inklusi berbasis komunikasi nonverbal bagi penyandang disabilitas tunarungu. Memang lokasinya di satu tempat tertentu, tapi kalau mau dijurnalkan ini saya masih kebingungan supaya memasukkan bidang saya komunikasi ini. Oh, komunikasi ya? Ya, komunikasi ya. Komunikasi. Ya. Nah, pengembangan panduan ibadah inklusif baik apa ini yang untuk apa ini? Untuk ya meningkatkan kesetaraan. Untuk Meningkatkan apa? Kesetaraan. Kesetaraan. Ya, sebenarnya ini program. Sebenarnya ini program SDGs seperti itu, Pak Abu. Program keberlanjutan pemerintah juga kan untuk kesetaraan. Jadi ya itu yang menjadi tujuan utamanya sebenarnya untuk meningkatkan kesetaraan. Kesetaraan apa nih? Kesetaraan apa namanya? Kesetaraan apa ini? Kesetaraan sosial atau apa ini ya? Kesetaraan sosial ini, kesetaraan sosial ya, kesetaraan sosial. Sekarang pengembangan panduan ibadah inklusif. Ini panduan ibadah inklusif. Ini metodenya ini. Panduan ibadah inklusif. Pengembangan itu apa? Apa yang dilakukan untuk mengembangkan tadi itu? Kita mengembangkan ini karena ini penelitian pengembangan kemarin ini Pak Abu, jadi kita mau kembangkan lagi panduan ibadah itu dengan ibadah yang dikaitkan dengan khusus bagi mereka komunitas tunarungu ini. Jadi ibadah itu dikembangkan lagi khusus bagi mereka gitu. Nah, saya bingungnya itu saya memasukkan karena ini kan berbasis komunikasi nonverbal. Jadi saya masih bingung memasukkan komunikasi itu di bagian mana supaya kalau saya klaim ini untuk kenaikan pangkat ada bidang komunikasi. Iya. Komunikasi. Jadi ini aja ini kan komunikasinya kan beda kan kalau komunitas tunarungu itu. Iya, komunikasi nonverbal.
ada sandi apa ya istilahnya? Komunikasi nonverbal ya. Ya, nonverbal benar, Pak Abu. Jadi komunikasi nonverbal itu tadi penggunaan Mm-mm. apa namanya itu kalau Bahasa, gerakan atau apa ya? ya, ya, Hah? bahasa isyarat seperti itu, Pak Abu. Komunikasi nonverbal. Penggunaan bahasa isyarat ya. Nah, Ah, tunggu dulu ya, secara sederhana penggunaan bahasa isyarat mm-mm, sebagai panduan ya, mm-mm. panduan ibadah inklusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial bagi komunitas tunarungu. Penggunaan bahasa isyarat sebagai panduan ibadah inklusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial komunitas tunarungu. Ini aja dulu. Oh, Nah, oke. kalau pengembangan itu masih luas sekali. Jadi kita Oke. penggunaan aja dulu. Nah, Oke. penggunaan bahasa isyarat. Mm-mm. Ini atau komunikasi ya, Ya, boleh atau penggunaan komunikasi komunikasi nonverbal. penggunaan komunikasi bahasa isyarat atau komunikasi nonverbal ini ya. Iya. Nanti aja digunakan komunikasi nonverbal. Sebagai panduan ibadah inklusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial komunitas tunarungu. Kalau saya komunikasi nonverbal aja pakai supaya muncul komunikasinya kan. Ya, benar-benar Pak Abu. Ini karena mau digunakan sebagai bidang komunikasi. Jadi nanti munculkan ini komunikasi nonverbal. Apa ya? Itu boleh dikatakan suatu keahlian itu atau apa ya? Itu kalau komunikasi nonverbal itu atau kebiasaan kah? Atau pola kah? Ataukah metode? Metode komunikasi nonverbal. Ya. Oh ya, Metode komunikasi nonverbal. Hah? Iya, masuk. Penggunaan metode komunikasi nonverbal. Ini saja. Penggunaan metode komunikasi nonverbal ya. Penggunaan metode komunikasi nonverbal sebagai syarat. Sebagai panduan ibadah inklusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial komunitas tunarungu. Nah, itu sudah. Ini aja. Baik. Terima kasih Ya. Pak Abu ya. Oke, penggunaan metode. Ya, ini aja pakai. Ini sudah biasa masuk masuk key. Terima kasih Pak Abu. Ya, oke baik saya catat. Ya. Nah, ini ya saya pindahkan di sini. Oke. Untuk ini. Nah, kan ya, Bu Yola ya. Pak. Penggunaan metode komunikasi nonverbal sebagai panduan ibadah inklusif untuk meningkatkan kesetaraan sosial komunitas tunarungu. Mantap ini. Ini metode komunikasi nonverbal. Ini nih pokok di sini komunikasi nonverbal itu. Ya, bahwa komunikasi ya nantilah di malam ketiga kita buat anunya apa namanya kerangka pikirnya. Oke baik, terima kasih Oke banyak. ya, sambil di sini Bapak Ibu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ini hanya 11 judul ini. Biasa Bapak Ibu kita menghadapi 40 peserta, ini hanya alhamdulillah hanya 12 peserta ya. Biasa kita menghadapi 40 peserta, ini sudah jam 10 ya. Dulu saya ingat bisa sampai itu ya, sampai di bagian timur sana itu sudah jam 1 malam Bapak Ibu. Ini ini peserta di sebelah berapa Mas Wian tadi? Peserta semua 20 sekitar ya? 27, Bapak. Iya, sekitar 27. Jadi ini Itu. memang kita break room Ini. agar semua bisa akan terbahas begitu. Itu luar biasa. Saya ingat itu biasa 40 peserta itu dibahas satu-satu sampai jam 12 malam ini alhamdulillah ini tidak sampai ke sana. Oke ya Mas Wiam ya. Saya share ya yang tadi judulnya saya sampaikan ya. Oke. Baik, Bapak. Silakan Mas Wiam ditutup aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Abu dan terima kasih Bapak Ibu tentunya sudah dengan penuh semangat mengikuti webinar pada malam hari ini. Tentunya karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 22 dan di lain tempat mungkin sudah lebih malam lagi. Maka dari itu silakan Bapak Ibu bisa beristirahat terlebih dahulu. Kita bisa lanjut lagi di sesi-sesi yang selanjutnya dan tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya untuk Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi yang selanjutnya. Mungkin sekian dari saya dan Pak Abu dan tim Rumah Scopus yang ada di webinar malam hari ini. Banyak salah kata ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang besar-besarnya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti saya kirim di grup ya Bapak Ibu yang tadi judulnya. Kasih Mas Wim ya. Oke, terima kasih Pak Abu. Silakan Ini bisa langsung Mas live Wim, room saja. Mas Wim di mana ini? Di Jogja Bapak. Mas Wim di mana? Di Jogja Bapak, di rumah Scopus ini Ini saya. ada camp ya? Iya, ada camp. Ini selesai camp Ada tadi langsung camp. webinar. Oke. Oh, ini semakin gagah aja nih Mas Wim ini. Waduh. Alhamdulillah. Salam ya semua ya. Baik Bapak. Salam semua. Nanti minggu depan kali saya ke Jogja kali, Solo Jogja minggu depan. Siap Pak Mudah-mudahan saya Abu. bisa ke sana jalan-jalan. Terima Siap, kasih Pak Abu, Mas. Oke ya. Ya, terima kasih. sama Ya, Bapak kasih Ibu. semua. Oke ya Mas Wim ya. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu, Bapak Abu. Terima kasih.